Jadi, inilah Anda, seorang pria yang telah mencapai tahap kehidupan yang lebih matang, mungkin di usia 40-an, 50-an, atau bahkan 60-an. Anda telah melewati berbagai fase kehidupan, menghadapi tantangan, dan memperoleh kebijaksanaan melalui pengalaman nyata yang belum sempat dialami oleh pria-pria yang lebih muda. Lalu, secara tak terduga, seorang wanita yang lebih muda hadir dalam hidup Anda. Ia membawa energi, kegembiraan, dan rasa ingin tahu yang tulus. Entah bagaimana, ia mulai memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Anda, bukan sekadar perhatian yang sopan atau basa-basi belaka. Dan perasaan itu membangkitkan kembali sesuatu di dalam diri Anda. Rasanya segar. Rasanya menyegarkan jiwa. Hal itu membawa Anda kembali ke masa ketika hidup tampak penuh dengan kemungkinan tak terbatas dan hati Anda berdetak dengan irama yang berbeda. Dan seringkali, justru pada saat itulah banyak pria mulai melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang perlahan meruntuhkan segala sesuatu yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Ketika seorang pria yang lebih matang tertarik pada wanita yang lebih muda, sesuatu di dalam dirinya bisa perlahan berubah. Ia mulai melupakan nilai dirinya sendiri. Ia mengabaikan pengalaman yang telah ia kumpulkan dan kekuatan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, seolah-olah pertumbuhan selama berpuluh-puluh tahun itu tiba-tiba tidak lagi berarti. Alih-alih tetap teguh pada jati dirinya, ia mulai menyesuaikan diri. Ia berusaha masuk ke dalam dunia wanita tersebut. Ia meredam sisi-sisi identitas yang telah membentuknya menjadi pria seperti sekarang ini. Ia menjadi kurang stabil, kurang percaya diri, dan kurang terhubung dengan dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, ia mulai bersikap seperti orang yang sama sekali berbeda, sosok yang hampir tidak ia kenali saat bercermin. Dan begitu transformasi itu dimulai, seluruh dinamika hubungan pun berubah. Wanita itu tidak lagi melihat sosok pria yang percaya diri dan memiliki pendirian teguh. Sebaliknya, ia melihat seseorang yang terlalu memaksakan diri, seseorang yang telah kehilangan keseimbangan dirinya. Lambat laun, ketertarikan itu mulai memudar dan digantikan oleh ketidakpastian, hingga akhirnya berubah menjadi hilangnya minat. Ini bukan tentang melontarkan kritik, ataupun menyatakan bahwa hubungan antara pria yang lebih matang dan wanita yang lebih muda tidak bisa berhasil. Ini adalah tentang kesadaran. Ini adalah tentang disiplin diri. Anda harus menjaga harga diri, identitas, dan kekuatan batin Anda. Saat ketertarikan mulai muncul, tanggung jawab Anda adalah untuk tetap berpijak teguh pada pendirian Anda. Seorang pria yang tenang dan matang selalu bertindak dengan penuh kesadaran dan tujuan yang jelas. Ia tidak mengejar-ngejar wanita, dan ia tidak pernah kehilangan jati dirinya saat berusaha memenangkan hati orang lain. Hal yang kita bahas hari ini adalah kesalahan-kesalahan yang sebaiknya Anda hindari jika ingin menjaga martabat dan mempertahankan nilai diri Anda. Ini bukan sekadar tips berkencan. Ini adalah prinsip-prinsip yang membantu Anda tetap menjadi sosok pria yang awalnya menarik perhatiannya. Pertama, jangan pernah mencoba bersikap seolah-olah Anda seusia dengannya. Pengalaman hidup Anda berbeda, dan berpura-pura sebaliknya justru merugikan Anda berdua. Banyak pria yang lebih tua terjebak dalam upaya meniru perilaku pria yang lebih muda. Mereka mengubah cara berpakaian. Mereka mengikuti tren yang sebenarnya tidak cocok untuk mereka. Mereka bersikap seolah-olah mereka sepenuhnya menjadi bagian dari dunia wanita tersebut, seolah-olah mereka kembali berusia 25 tahun. Namun, tindakan ini justru melemahkan posisi Anda. Anda kehilangan kualitas yang membuat Anda unik dan berharga di matanya. Wanita bisa dengan cepat merasakan jika ada sesuatu yang dipaksakan. Hal itu terlihat tidak alami, dan secara diam-diam mengikis ketertarikan dengan cara yang seringkali sulit diperbaiki.
usia Anda bukanlah sebuah kekurangan. Justru, itu adalah salah satu aset terbesar Anda. Anda telah mengalami rasa sakit, pertumbuhan, kemunduran, dan transformasi. Pengalaman-pengalaman itulah yang menciptakan presence, karisma atau kehadiran yang kuat, dan kedalaman diri. Wanita yang lebih muda tidak membutuhkan Anda untuk berpura-pura menjadi orang lain. Secara alami, ia tertarik pada kualitas-kualitas yang belum sepenuhnya ia miliki, ketenangan, kepercayaan diri, stabilitas, dan kemampuan Anda menghadapi kesulitan hidup tanpa kehilangan kendali diri. Ketika Anda berhenti mencoba meniru energinya dan tetap teguh pada jati diri Anda yang sebenarnya, daya tarik Anda akan tumbuh secara alami tanpa perlu usaha berlebih. Kedua, jangan memosisikan diri sebagai tempat bergantungnya secara emosional. Banyak pria terjebak dalam peran ini tanpa menyadarinya. Dan begitu terjebak, sangat sulit untuk melepaskan diri. Dia mulai terbuka mengenai masalah, pengalaman masa lalu, dan emosinya. Anda mendengarkan dengan saksama. Anda ingin membantu. Anda menikmati perasaan dibutuhkan. Namun seiring waktu, Anda menjadi tempat pelampiasan emosinya, sosok tempat ia menumpahkan segala frustrasi dan kecemasannya. Dia mendatangi Anda setiap kali merasa terpuruk. Dia menceritakan segalanya, dan lama-kelamaan Anda mulai salah mengartikan hal itu sebagai ketertarikan yang tulus. Padahal, itu bukanlah ketertarikan. Itu adalah ketergantungan. Ada perbedaan besar antara bersedia hadir secara emosional dan dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan beban emosional. Pria yang tangguh memang mendengarkan, tetapi ia tidak memikul setiap beban. Ia tetap tenang dan stabil. Ia tidak merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap masalah atau menyelamatkan wanita itu dari setiap krisis. Ia tidak mengorbankan ketenangan batinnya sendiri demi menyelamatkan orang lain. Jika dia membawa kekacauan emosional, peran Anda adalah tetap tenang. Keseimbangan sikap seperti itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat Anda tetap tenang dan teguh pada pendirian, rasa hormatnya terhadap Anda pun akan meningkat. Namun, begitu kamu menjadi sandaran emosionalnya, dia tidak lagi memandangmu sebagai pasangan romantis, melainkan sebagai terapis atau bahkan sosok ayah. Dan hal itu bukanlah landasan bagi ketertarikan yang tulus. Ketiga, jangan pernah mencari pengakuan darinya. Ini adalah salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan pria, dan seringkali menjadi salah satu yang paling merusak. Anda mulai memberikan pujian lebih sering daripada yang terasa wajar. Anda menanti pesannya dengan cemas. Anda mengubah perilaku hanya demi menjaga minatnya, bahkan jika itu berarti mengorbankan prinsip Anda sendiri. Perlahan, rasa harga diri Anda mulai bergantung pada persetujuannya, dan hal itu seketika menurunkan nilai Anda di matanya. Begitu Anda bergantung pada pengakuan, Anda menyerahkan kendali. Anda berhenti memimpin dan mulai berusaha menyenangkan orang lain. Perubahan sikap itu selalu disadari, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang membicarakannya secara terbuka. Pria yang benar-benar memahami nilainya tidak mencari persetujuan karena ia sudah menghargai dirinya sendiri. Saat Anda tetap percaya diri dan teguh pada pendirian, Anda tidak membutuhkan pengakuan darinya. Hal itu secara alami menciptakan ketertarikan karena ia merasakan bahwa hidup Anda sudah utuh, terlepas dari apakah ia menjadi bagian di dalamnya atau tidak. Jika ia butuh waktu lebih lama untuk membalas pesan, Anda tetap fokus pada hidup Anda sendiri. Anda tetap berkomitmen pada tujuan Anda. Anda tidak mengejar-ngejar. Anda tidak panik. Anda tetap memegang kendali atas emosi dan tindakan Anda.
Dan justru itulah yang menjaga nilai diri Anda serta membuat kehadiran Anda tetap kuat di benaknya. Keempat, jangan mencoba untuk membuatnya terkesan. Disinilah banyak pria kehilangan arah sepenuhnya. Mereka mulai terlalu memikirkan setiap detail. Mereka berusaha terlalu keras untuk mengucapkan kata-kata yang sempurna, merencanakan kencan yang sempurna, atau tampil luar biasa dalam segala hal yang mungkin. Namun, hal ini justru menciptakan tekanan dan membuat setiap interaksi terasa seperti sebuah pertunjukan, bukan hubungan yang tulus. Anda menjadi pria yang berusaha memenangkan hatinya, dan dalam prosesnya, Anda kehilangan kepercayaan diri alami Anda. Pria yang tangguh tidak melakukan pertunjukan. Ia memimpin. Ia mengambil keputusan dengan tenang. Ia bertindak dengan tujuan yang jelas. Ia tidak merasa terdorong untuk membuktikan dirinya karena ia sudah tahu siapa dirinya. Kepemimpinan sejati itu tenang. Ia tidak berisik, memaksa, ataupun agresif. Kepemimpinan itu muncul dari kejelasan dan kepercayaan diri yang berasal dari dalam. Anda memilih kemana harus melangkah tanpa keraguan. Anda berbicara dengan penuh keyakinan. Anda tetap tenang bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sempurna. Saat Anda memimpin, ia merasa aman berada di dekat Anda. Namun, ketika Anda terus-menerus berusaha membuatnya terkesan, ia merasa tertekan untuk memberikan pengakuan kepada Anda. Dan begitu dinamika itu muncul, jarang sekali hal tersebut bisa dibalikkan dengan mudah. Semakin tenang dan autentik sikap Anda, semakin menarik pula sosok Anda, karena dia bisa merasakan bahwa Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri. Kelima, jangan terlalu dini membayangkan masa depan di dalam benak Anda. Ini adalah jebakan yang sering menjerat banyak pria yang lebih tua, terutama mereka yang telah lama hidup sendiri atau mendambakan hubungan. Anda bertemu wanita yang lebih muda yang memberikan perhatian kepada Anda, dan tiba-tiba Anda mulai membayangkan masa depan bersamanya. Anda membayangkan liburan. Anda membayangkan percakapan dengan keluarganya. Anda membangun gambaran utuh tentang masa depan yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Anda mulai memproyeksikan harapan dan fantasi Anda kepadanya bahkan sebelum dia berkomitmen pada apapun. Hal ini berbahaya karena dapat mengaburkan penilaian Anda. Anda mulai mengambil keputusan berdasarkan apa yang Anda harapkan akan terjadi, bukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Anda mengabaikan tanda-tanda peringatan. Anda tidak memedulikan indikasi ketidaktertarikan. Anda mencurahkan energi emosional pada sesuatu yang mungkin hanya ada dalam imajinasi Anda. Pendekatan Stoik mengajarkan untuk tetap berpijak pada saat ini. Hargailah hubungan tersebut apa adanya saat ini tanpa terpaku pada hasil akhir tertentu. Biarkan hubungan itu berkembang secara alami. Jika memang ditakdirkan untuk tumbuh, hubungan itu akan tumbuh. Jika tidak, Anda terhindar dari penderitaan yang tidak perlu. Seorang wanita bisa merasakan ketika seorang pria sudah merancang seluruh masa depan mereka di dalam benaknya. Seringkali, hal itu justru terasa sebagai tekanan, bukan romantisme. Tetaplah hadir sepenuhnya. Bersabarlah. Biarkan dia yang bergerak mendekati Anda. Keenam, dan mungkin yang paling penting, jangan pernah melupakan jati diri Anda. Ini adalah prinsip utama yang menyatukan semua hal yang telah kita bahas. Keunggulan terbesar seorang pria dewasa adalah pemahaman akan dirinya sendiri. Dia telah hidup cukup lama untuk memahami kekuatan maupun kelemahannya. Dia tahu apa yang diinginkannya dan apa yang tidak bisa ia toleransi. Namun, ketika seorang wanita yang lebih muda hadir dalam hidupnya, sesuatu yang tidak biasa bisa terjadi. Dia mulai meragukan dirinya sendiri.
Dia bertanya-tanya apakah dirinya masih menarik. Dia mempertanyakan apakah dirinya masih relevan. Dan di saat ketidakpastian itu, ia perlahan kehilangan kualitas yang membuatnya menarik sejak awal. Anda harus ingat bahwa Anda tidak beruntung hanya karena dia memberi Anda perhatian. Dia sama beruntungnya menerima perhatian Anda, perhatian dari seorang pria yang telah membangun kehidupan, seorang pria yang telah melewati kesulitan, seorang pria yang memiliki kebijaksanaan yang tidak dapat dipelajari dari buku manapun. Ketika Anda sepenuhnya memahami kebenaran itu, semuanya berubah. Anda berhenti mengejar dan mulai menarik. Anda berhenti berakting dan mulai sekadar menjadi diri sendiri. Dan itu adalah salah satu perubahan paling ampuh yang dapat dilakukan seorang pria. Kaum Stoa memahami prinsip ini secara mendalam. Marcus Aurelius menulis, berdiri di atas pelajaran masa lalu membuat Anda bijaksana. Tetap berada di masa kini membuat Anda berkuasa. Jangan biarkan masa depan mencuri kedamaian Anda. Usia Anda bukanlah kelemahan. Itu adalah fondasi tempat daya tarik yang autentik dibangun. Saat Anda mulai bertindak seperti pria yang lebih muda, Anda kehilangan hal yang membuat Anda berharga bagi wanita yang lebih muda. Jadi, tegakkan pendirianmu, tetaplah berpegang teguh pada kebenaranmu, dan jangan pernah, dalam keadaan apapun, melupakan siapa dirimu sekarang.